Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Dwiningsih SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di Sekolah Dasar Negeri Pandian 1, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK IAIN Salatiga. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil pelajaran 4, bersih itu sehat. Submateri, mengenal arti bersih dan suci di kelas 4. Demikian video praktek pembelajaran saya yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pada semangat luar biasa. Allahu Akbar. Semua sehat? Sehat. Semua sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Selanjutnya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa kali ini dipimpin oleh yang pagi-pagi berangkatnya paling awal. Siapa yang tadi pagi berangkatnya paling awal? Mas Putra. Sekali silakan Mas Putra memimpin doa teman-temannya. Jika berdoa mulai. Berani memimpin doa teman-temannya. Semoga dengan doa tadi dapat memperlancar kegiatan pembelajaran hari ini. Anak-anak diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, untuk kegiatan pembiasaan seperti biasa, tadarus Al-Quran dulu ya. Hari ini anak-anak hafalan surat Al-Fil. Sama-sama kita baca surat Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil
akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sekarang coba cek teman sekitar kalian, apakah ada yang hari ini tidak berangkat? Tidak. Semuanya berangkat? Baik, guru absen dulu ya. Mas Fadli, Mas Dati, Vino, Alif, Anissa, Arga, Irana, Dea. Baik, anak-anak harus selalu rajin belajar ya, supaya cita-cita kalian tercapai. Sekarang selanjutnya buku, alat tulis dan pemburunya untuk dikeluarkan. Siapkan ya. Sebelumnya Bu Guru matanya. Minggu yang lalu masih ingat tidak pelajaran minggu yang lalu anak-anak? Ya. Minggu yang lalu anak-anak sudah belajar tentang apa? Aku anak soleh. Anak-anak masih ingat. Siapa yang masih ingat bagaimana sih ciri-ciri anak yang soleh itu? Ya, harus belajar. Iya, harus rajin belajar. Siapa lagi yang masih ingat? Rajin mengaji. Lalu apa lagi? Jujur. Anak-anak, sebagai seorang muslim kita harus selalu jujur dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga kita akan dipercaya oleh orang lain. Jangan sekali-kali berbohong ya, sebab sekali berbohong maka orang lain tidak akan percaya. Baik, untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang bersih itu sehat. Masuk materi mengenal arti bersih dan suci. Anak-anak, siapa yang tadi pagi bangun tidur merapikan tempat tidurnya sendiri? Saya Pintar sekali. Siapa yang tadi pagi sudah mandi sebelum berangkat sekolah? Saya. Pintar ya anak-anak. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada kegiatan ini yaitu memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan pengertian bersih dan suci menurut ketentuan syariat Islam dengan baik dan benar. Yang kedua, anak-anak bisa menganalisis macam-macam hadas dan najis dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, nanti anak-anak bisa menjelaskan tata cara mensucikan hadas dan najis dengan baik dan benar. Nah, langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini nanti ada kegiatan melihat tayangan video, lalu anak-anak menanggapi tayangan tersebut, kemudian akan guru perkuat dengan penjelasan guru. Kemudian nanti akan ada penerapan metode cardshot. Nanti anak-anak berdiskusi pada kartu tersebut, lalu mempresentasikan hasil diskusinya, dan nanti di akhir anak-anak akan guru kasih lomba evaluasi untuk mengukur sejauh mana anak-anak mampu memahami materi yang kita pelajari. Gitu ya anak-anak? Bisa? Ya. Coba anak-anak lihat tayangan video berikut ini. Perhatikan baik-baik ya videonya. Ya, anak, dari tayangan video tadi, informasi apa atau pengetahuan apa yang kalian dapatkan dari tayangan tadi? Ya, Sebagai seorang muslim yang senantiasa menjaga kebersihan. iya betul sekali. Sebagai seorang muslim kita harus senantiasa menjaga kebersihan.
hadis Nabi mengatakan bahwa an-nadhafatu minan iman. Bahwasanya artinya apa? Kebersihan itu sebagian dari iman. Muslim yang baik harus senantiasa menjaga kebersihan badan, pakaian, juga tempat sholat, lebih-lebih ketika akan sholat. Semua yang kita kenakan itu harus dalam keadaan bersih dan suci. Kenapa sih kita harus bersih atau mensucikan diri? Ya, salah satu syarat sah diterimanya ibadah itu harus dalam keadaan suci. Nah, kalau kita kotor, tidak suci, maka ibadah kita menjadi tidak sah. Nah, lalu tentu saja agar lebih sehat ya. Coba kalau tidak mandi, bagaimana badannya? Gerah ya, bau. Temannya kira-kira mau mendekat apa menjauh? Menjauh. Nah, tentu saja anak-anak akan menjadi enak atau nyaman dilihat orang lain ya, seperti kalian ini hari ini tampak ganteng, tampak cantik karena pakaian yang kalian kenakan ini bersih dan rapi. Tahukah kalian apa itu bersih? Apa sih bersih itu? Iya, bebas dari kotoran. Apalagi? Sehat. Apalagi? Ya, jadi bersih itu bebas dari kotoran. Lalu apa sih suci itu? Iya, bebas dari hadas dan najis. Bersih dan suci itu dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Dalam Islam, bersih dan suci kita kenal dengan istilah thaharah. Ya. Jadi najis itu kotoran yang menempel di badan, pakaian atau tempat ibadah sehingga menyebabkan ibadahnya tidak sah. Nah, kita harus terbebas dari hadas dan najis. Apa sih contoh najis itu? Air kencing, kotoran hewan manusia, darah, lantai, dan najis. Jika anak-anak terkena semua itu berarti terkena najis, maka harus dibersihkan. Anak-anak perlu kalian ketahui bahwa najis itu pasti kotor. Tapi kalau kotor belum tentu najis. Ya sama-sama kotor, tetapi kalau najis itu pasti kotor. Sedangkan kotor belum tentu najis. Contohnya apa yang kotor tapi tidak najis? Ya, misalnya anak-anak terkena tanah ketika bermain, terkena lumpur, itu kok kotor. Dibersihkan apa dibiarkan? Dibersihkan. Lalu misalnya setelah belajar nanti anak-anak tercoret tinta, itu kotor ya. Lalu ketika bermain cat, terkena cat, itu kotor. Itu harus segera dibersihkan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bersih dan suci ya. Bersih dan suci itu bersuci dari hadas dan najis. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci yang dialami manusia sehingga menyebabkan keharusan untuk melaksanakan ibadah. Ya, keadaan tidak suci. Jadi diri kita ini sedang tidak suci. Terlihat apa tidak? Tidak ya. Tapi menyebabkan diri kita itu terhalang, atau artinya tidak boleh untuk melaksanakan ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Sehingga sebelum kita suci, nah, kita harus suci dulu dari hadas. Kemudian bersih dari najis. Apa itu najis? Najis artinya sesuatu yang kotor
ya. Seperti tadi contohnya apa? Iya. Terus apa lagi? Kena darah. Terus apa lagi tadi? Terkena nanah. Ya, muntahan itu najis sehingga menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya kita akan pelajari tentang macam-macam hadas. Ya. Jadi hadas itu terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil itu yang menyebabkannya adalah yang membatalkan wudhu. Apa saja sih yang membatalkan wudhu? Buang angin. Buang angin, kemudian air kencing, terus buang air besar. Jadi segala sesuatu yang keluar dari kubur ataupun dubur itu membatalkan wudhu. Kemudian menyentuh kemaluan baik sengaja maupun tidak membatalkan wudhu. Terus apa lagi? Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Nah, itu artinya anak-anak berhadas kecil. Jadi ketika akan sholat, anak-anak harus berwudu terlebih dahulu. Jadi cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan berwudu, atau kalau tidak ada air kita bisa tayamum. Selanjutnya hadas besar. Hadas besar yaitu yang mewajibkan kita untuk mandi wajib atau mandi besar. Apa sih yang menyebabkan hadas besar itu? Ya, anak-anak? Masa bagi laki-laki ya, keluar mani baik sengaja atau tidak. Nah, nanti kalau anak-anak sudah balik yang putra itu ketika bangun tidur tiba-tiba ngongkol, tapi bukan seperti waktu kecil. Nah, itu nanti anak-anak ketika bangun harus segera membersihkan diri ya, lalu mandi wajib. Nah, untuk anak putri itu akan mengalami namanya apa? Haid atau menstruasi. Nanti akan keluar darah kotor ya. Itu anak-anak jangan takut, karena itu adalah normal, akan dialami oleh setiap wanita. Masanya itu ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, itu berbeda-beda. Nah, setelah darahnya itu tidak keluar, sudah bersih, maka anak perempuan pun juga harus mandi wajib. Lalu penyebab hadas besar berikutnya adalah nifas. Itu setelah melahirkan, kita seorang ibu atau nanti anak-anak ketika melahirkan ya, yang putri itu keluar darah selama 30 hari. Nah, bayangkan kalau keluar darah terus selama 30 hari itu kira-kira lemes apa tidak? Seperti itulah ya perjuangan seorang ibu setelah melahirkan kalian semua ya, lemas, lelah, letih. Maka kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, karena sudah lelah letih melahirkan kita, mendidik kita, membesarkan kita. Oke, anak, itu tadi macam-macam hadas. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam najis. Dalam ilmu fikih, najis terbagi menjadi 3 macam. Apa saja, anak? Najis muwaffaqah, najis mutawat,
juga dengan najis ringan. Kok ringan sih? Apa kalian jijik? Tidak. Lalu kenapa disebut ringan? Ya, ini berdasarkan tingkatan najisnya ya. Najis yang paling ringan itu adalah najis mukhafafah. Sebab cara membersihkannya itu cukup ringan, cukup mudah ya. Apa sih yang menyebabkan najis mukhafafah itu? Contoh najis mukhafafah adalah air kecil dari laki-laki yang kira-kira umur berapa tahun ya? Ya, pintar sekali, di bawah 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali nasi. Siapa yang di rumah punya adik kecil? Oh ya, kalau misalnya kalian menggendong adiknya, kemudian adiknya pipis, itu artinya anak-anak terkena hadas apa najis? Najis, tergolong najis mukhafafah. Jangan dibiarkan ya. Nanti anak-anak harus segera apa? Membersihkan. Cara mensucikannya cukup mudah anak-anak, yaitu dengan cukup diperciki air pada bagian yang terkena najis. Dengan begitu maka anak sudah kembali suci. Gitu ya. Selanjutnya, najis yang kedua yaitu najis mutawassit. Disebut juga dengan najis sedang. Contoh najis sedang yaitu kotoran, darah, nanah, tumbuhan. Kalau anak-anak terkena najis itu, cara mensucikannya yaitu dengan disiram sampai sudah ya anak? Sudah paham? Kita lanjutkan najis yang ketiga yaitu najis mughalladah. Nah, najis mughalladah ini yang paling berat. Sebab apa? Ini berkaitan dengan hewan yang diharamkan oleh Allah. Apa sih hewan yang diharamkan oleh Allah? Iya, anjing. Lalu babi. Jika kita terkena air liurnya dari 2 hewan tersebut, maka kita terkena najis mughalladah. Untuk mensucikannya ini ada beberapa tahap sehingga dikatakan najis berat. Nah, cara mensucikannya anak harus dibasuh atau disiram dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya harus dicampur dengan tanah. Terus selanjutnya kegiatan berikutnya yaitu metode tatshot ya anak. Bu guru punya tatshot. Tatshot itu terdiri dari kartu induk dan juga kartu rincian. Nanti Bu Guru akan membagikan kalian kartu ini satu persatu. Lalu silakan anak-anak mencari pasangan kartu induk dengan kartu rinciannya. Nah, kalau sudah ketemu pasangannya, kalian bergabung menjadi satu kelompok. Nah, nanti silakan didiskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Dan setelah itu silakan tunjuk temannya untuk mewakili menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Silakan bagikan kartunya ya. Bu Guru kasih waktu 2 menit untuk mencari pasangannya ya, silakan mencari pasangannya.
bergantian. Anak-anak, sekarang silakan kelompok mana yang sudah siap untuk menyampaikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil presentasikan kalau kami membahas tentang isu kontak ini apakah adalah dari laki-laki yang hanya minum asin karena sepertinya adalah hari ini. Demikian tadi penampilan dari kelompok As-Salam. Ada pertanyaan untuk Najis Muhafafah? Tidak ada yang mau bertanya? Sudah jelas tentang Najis Muhafafah ya? Jadi Najis Muhafafah itu najis apa? Ringan. Contohnya apa? Dari laki-laki yang hanya asin. Cara mensucikannya cukup mudah, yaitu dengan cara diperciki air. Ya, terima kasih untuk kelompok As-Salam. Beri aplaus untuk kelompok As-Salam. Selanjutnya kelompok mana lagi yang sudah siap? Ya, kelompok Al-Malik. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Malik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami membahas tentang najis mukhaladhah, yaitu najis berat. Contohnya terkena air liur, air mata, babi. Cara mensucikannya yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Ya, bagaimana kelompok yang lain? Ada pertanyaan untuk kelompok Al-Malik? Oh ya, silakan Mas Indra. Iya, bagaimana cara mensucikan najis mukhaladhah? Dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Iya. Ya, beri aplaus untuk kalian berdua. Terima kasih ya untuk kelompok Al-Malik. Untuk mengetahui sejauh mana anak-anak memahami materi yang sudah guru sampaikan, guru akan membagikan lembar kerja peserta didik, yaitu lembar evaluasi. Silakan bukunya semua ditutup dulu ya. Kalian akan mengerjakan evaluasi. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Sekarang silakan dikumpulkan. Bagi kalian yang mendapatkan nilai di atas KKM, akan guru adakan kegiatan pengayaan di depan. Dan yang nilainya masih di bawah KKM, akan guru adakan remedial. Nah, anak-anak, kegiatan pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang apa? Iya, ada najis. Apa sih ada tadi? Ya, keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menghalangi untuk beribadah kepada Allah. Hadas ada berapa? 2. Itu hadas kecil dan hadas besar. Cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan berwudu.
menjaga kebersihan dan kesucian diri tidak hanya ketika akan sholat saja, tetapi diartikan ke kehidupan yang lebih luas, yaitu kita harus selalu menjaga kebersihan diri, tempat, dan juga lingkungan supaya tampak rapi dan indah. Untuk tugas di rumah, nanti silakan anak-anak praktekkan mencuci baju. Ya, mencuci baju termasuk membersihkan apa tadi, najis, mutawasito. Ya, anak-anak sudah kelas 4 sudah mandiri latihan mencuci baju sendiri. Nah, kegiatan itu silakan direkam di video, lalu kumpulkan lewat WA grup, atau kalau sudah selesai bisa dikirim ke WA guru ya. Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang masih tema yang sama, yaitu bersih itu sehat, tapi subtemanya sudah berbeda, yaitu ayo senam berwudu. Nah, silakan anak-anak pelajari lagi di rumah ya, rajin-rajin belajar.